Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, para pejuang sekolah kedinasan dan Bapak Ibu sekalian. Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan, konten sederhana namun penuh makna. Di video sebelumnya, kakak sudah menjelaskan mengenai peluang kelulusan dari setiap matra di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan untuk tahun 2022. Nah, di video kali ini kita akan khusus membahas mengenai peluang kelulusan dari setiap program studi di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan untuk tahun 2022. Namun, di pertemuan kali ini kita hanya mengkhususkan untuk matra perhubungan darat dulu ya teman-teman, karena banyaknya jumlah program studi. Jadi untuk program studi perhubungan laut dan udara, kalian bisa menontonnya di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung saja membahas terkait dengan peluang kelulusan yang ada di program studi PTDI STTD Bekasi. Di mana di sini kakak menyampaikan dulu ada 4 program studi yang disediakan di PTDI STTD Bekasi. Yaitu program studi yang pertama ada Diploma 4 Transportasi Darat, kemudian program studi kedua yaitu Diploma 4 Teknologi Rekayasa Otomotif, program studi yang ketiga yaitu Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan, dan program studi yang keempat yaitu Diploma 3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Nah, di depan kalian ini ada peluang kelulusan program studi di PTDI STTD untuk tahun 2022, di mana kita akan membahas dulu terkait dengan jumlah pelamar dari setiap program studi tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman bahwa untuk program studi terfavorit jatuh di Diploma 4 Transportasi Darat dengan jumlah peserta paling banyak yaitu 6.310 orang. Sedangkan untuk program studi yang paling sepi peminat ada di Diploma 3 Manajemen Transportasi Kereta Api dengan jumlah 454 pelamar. Kemudian kita akan melihat terkait dengan ketersediaan kuota dari setiap program studi tersebut, di mana untuk ketersediaan kuota paling tinggi jatuh di Diploma 4 Transportasi Darat dengan 432 formasi. Sedangkan untuk formasi terbanyak kedua ada di Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan dengan 384 formasi. Kita lanjutkan menuju ke peluang kelulusan teman-teman. Nah, kita menuju ke Diploma 4 Transportasi Darat dulu, di mana untuk pola pembibitannya ini dibagi menjadi pola pembibitan pusat dan daerah. Nah, jadi ada 2 kuota formasi ya teman-teman untuk bisa kalian pilih. Namun di sini kakak lebih menyarankan kalian untuk yang memilih Diploma 4 Transportasi Darat untuk masuk di pola pembibitan daerah karena memiliki tingkat persentase kelulusan tertinggi yaitu 14,3% dari pola pembibitan pusat yang hanya 1,9% saja. Sedangkan kalau kita kumulatifkan yaitu tingkat kelulusan dari pola pembibitan pusat ditambah dengan pola pembibitan daerah, maka untuk Diploma 4 Transportasi Darat memiliki peluang kelulusan 6,9%, teman-teman. Kita masuk menuju ke Diploma 4 Teknologi Rekayasa Otomotif, di mana di program studi ini hanya menyediakan kuota formasi untuk pola pembibitan pusat saja yang berjumlah 9,9%. Kemudian kita masuk menuju ke Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan, teman-teman. Di mana di program studi ini menyediakan 2 kuota formasi pola pembibitan, yaitu pola pembibitan pusat dan daerah. Nah, di sini juga kakak akan menyarankan kalian untuk memilih pola pembibitan daerah ya, karena memiliki tingkat persentase kelulusan 14% lebih tinggi daripada kelulusan pola pembibitan pusat yang hanya 2% saja teman-teman. Dan kalau kita total dari pola pembibitan pusat dan daerah memiliki peluang kelulusan kumulatif untuk Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan adalah 8% saja. Kemudian kita masuk menuju ke Diploma 3 Manajemen Transportasi Kereta Api yang hanya menyediakan murni pola pembibitan daerah, di mana persentasenya untuk tingkat kelulusan
pola pembibitan daerah di prodi ini adalah 10,6%. Nah, jadi bisa kita lihat teman-teman bahwa untuk program studi tertinggi yang memiliki tingkat peluang kelulusan jatuh di Diploma 3 Manajemen Transportasi Kereta Api. Nah, disinilah kalian bisa untuk mempertimbangkan memilih Diploma 3 Manajemen Transportasi Kereta Api demi kelangsungan kelulusan kalian. Kemudian untuk rekomendasi yang kedua, yaitu kalian bisa memilih Diploma 4 Teknologi Rekayasa Otomotif, di mana di sini memiliki tingkat peluang kelulusan 9,9%. Nah, jadi seperti itu kesimpulannya teman-teman untuk peluang kelulusan di program studi PTDI STTD tahun 2022. Dan di sini kakak sudah buatkan dalam bentuk tabel. Silakan kalian bisa men-screenshotnya untuk mempelajari peluang-peluang dari setiap masing-masing program studi di PTDI STTD untuk tahun 2022. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke peluang kelulusan program studi di Sekolah Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, di mana untuk sekolah ini menyediakan 3 program studi. Program studi yang pertama yaitu Diploma 4 Teknologi Rekayasa Otomotif. Program studi yang kedua yaitu Diploma 4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan, dan program studi yang ketiga yaitu Diploma 3 Teknologi Otomotif. Nah, teman-teman, di depan layar kaca kalian adalah diagram peluang kelulusan program studi di Sekolah Perhubungan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal tahun 2022, di mana untuk program studi terfavorit jatuh di Diploma 4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan, di mana untuk jumlah pelamarnya paling tinggi dari program studi yang lain, yaitu berjumlah 1.421 pelamar. Kemudian untuk jumlah kuota dari ketiga program studi ini masing-masing memiliki kuota yang sama, yaitu berjumlah 60 formasi. Kemudian kita melihat dari peluang tingkat kelulusannya teman-teman, di mana untuk yang tertinggi jatuh di Diploma 4 Teknologi Rekayasa Otomotif dengan jumlah persentase tertinggi yaitu 11,9%, sedangkan yang terendah jatuh di Diploma 4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan dengan jumlah 4,2%, teman-teman. Nah, disinilah kakak bisa merekomendasikan bagi teman-teman yang ingin memilih sekolah PKTJ Tegal, silakan kalian untuk memilih Diploma 4 Teknologi Rekayasa Otomotif yang memiliki tingkat kelulusan paling tinggi sebesar 11,9%, dan untuk program studi saran kedua yaitu silakan kalian mendaftar di Diploma 3 Teknologi Otomotif yang memiliki persentase kelulusan terbanyak kedua yaitu 8,7%. Dan berikut ini kakak sudah menyiapkan jumlah pelamar program studi di PKTJ Tegal tahun 2022 lengkap dengan tingkat peluang kelulusannya. Silahkan kalian bisa screenshot untuk kalian pelajari. Kemudian teman-teman, kita langsung menuju ke program studi Poltrans SDP Palembang, di mana di video kali ini kakak akan menjelaskan ada 3 program studi yang disediakan di sekolah ini. Yang pertama yaitu program studi Diploma 3 Nautika, kemudian program studi yang kedua yaitu Diploma 3 Permesinan Kapal, dan yang ketiga ada program studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Perairan Daratan. Kita menuju ke diagramnya teman-teman, di mana untuk peluang kelulusan program studi Poltrans SDP Palembang untuk tahun 2022, program studi terfavorit jatuh di Diploma 3 Manajemen Transportasi Perairan Daratan, di mana memiliki jumlah pelamar tertinggi yaitu 1.315 orang. Sedangkan untuk program studi terendah atau sepi peminat jatuh di Diploma 3 Permesinan Kapal dengan jumlah pelamar 178 orang. Kemudian kita melihat kuota dari masing-masing program studi di Poltrans SDP Palembang untuk tahun 2022, di mana untuk Diploma 3 Nautika berjumlah 48 formasi, untuk Diploma 3 Permesinan Kapal ada 40 formasi, dan untuk
Diploma 3 Manajemen Transportasi Perairan Daratan berjumlah 46 formasi. Kemudian kita menuju ke peluang kelulusan teman-teman dari setiap prodi, di mana untuk yang tertinggi jatuh di Diploma 3 Permesinan Kapal, yaitu berjumlah 22,5%. Sedangkan untuk saran program studi yang harus kalian pilih untuk urutan kedua jatuh di Diploma 3 Nautika dengan jumlah persentase kelulusan 11,7%. Nah, berikut ini merupakan data mengenai jumlah pelamar program studi Poltrans SDP Palembang untuk tahun 2022 lengkap dengan total peluangnya. Silakan kalian bisa screenshot untuk kalian pelajari. Kemudian kita langsung menuju ke sekolah Poltrada Bali, di mana di sekolah ini menyediakan 3 program studi teman-teman, yaitu yang pertama ada program studi Diploma 3 Teknologi Otomotif, yang kedua ada program studi Diploma 3 Manajemen Logistik, dan yang ketiga ada program studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan. Kemudian berikut ini adalah diagram peluang kelulusan program studi di Poltrada Bali untuk tahun 2022, di mana untuk program studi terfavorit jatuh di Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan dengan jumlah 998 orang pelamar. Kemudian untuk program studi yang paling sepi di sekolah ini ada di Diploma 3 Otomotif dengan jumlah peserta pelamar yaitu sejumlah 343 orang. Nah, teman-teman, kemudian kita menuju ke jumlah kuota dari masing-masing program studi di sekolah ini, di mana semuanya rata ya teman-teman, yaitu berjumlah 48 formasi. Kemudian kita menuju ke tingkat kelulusannya, di mana untuk tingkat kelulusan tertinggi jatuh di program studi Diploma 3 Teknologi Otomotif dengan jumlah 14%. Sedangkan untuk peluang kelulusan terendah jatuh di Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan dengan 48% teman-teman. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan, saran kakak kalian kalau yang ingin mendaftar di Poltrada Bali memilih untuk program studi Diploma 3 Teknologi Otomotif. Kemudian pilihan kedua jatuh di Diploma 3 Manajemen Logistik dengan persentase kelulusan 5,4%. Dan berikut ini adalah jumlah pelamar program studi Poltrada Bali untuk tahun 2022 lengkap dengan total peluang kelulusannya. Silakan kalian bisa screenshot. Baik teman-teman, kita menuju ke pembahasan yang terakhir terkait dengan peluang kelulusan dari setiap program studi di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, di mana di sekolah ini menyediakan 4 program studi untuk kalian bisa daftar. Program studi yang pertama yaitu Diploma 3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Kemudian untuk program studi yang kedua ada Diploma 3 Bangunan dan Jalur Perkeretaapian. Kemudian untuk program studi yang ketiga ada Teknologi Elektro Perkeretaapian. Dan untuk program studi keempat ada Diploma 3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Dan di sini kita bisa melihat mengenai data peluang kelulusan dari setiap program studi di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun untuk tahun 2022, di mana untuk program studi terfavorit jatuh di Diploma 3 Teknologi Elektro Perkeretaapian, di mana memiliki pelamar tertinggi yaitu berjumlah 2.619 orang pelamar. Kemudian untuk program studi yang sepi peminat jatuh di Diploma 3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian dengan jumlah pelamar paling sedikit yaitu 925 orang. Nah, kemudian kita melihat dari ketersediaan kuota teman-teman, di mana untuk sekolah ini yang paling tinggi ada di Diploma 3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian dengan jumlah kuota 48 formasi. Dan untuk ketiga program studi lainnya memiliki jatah kuota formasi yang sama yaitu 24. Nah, kemudian kita lanjut menuju ke peluang kelulusan teman-teman, di mana untuk peluang kelulusan tertinggi jatuh di Diploma 3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Dan untuk program
studi yang memiliki tingkat kelulusan paling tinggi kedua jatuh di Diploma 3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Sedangkan untuk peluang terendah jatuh di program studi Diploma 3 Teknologi Elektro Perkeretaapian dengan persentase kelulusan hanya 0,9%, teman-teman. Jadi bisa kakak sarankan kalian lebih memilih untuk mendaftar di Diploma 3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian atau Diploma 3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Dan berikut ini adalah data jumlah pelamar di program studi PPI Madiun untuk tahun 2022 lengkap dengan total peluang dari masing-masing program studi. Silakan bagi teman-teman yang ingin men-screenshot untuk men-screenshotnya sebagai bahan pertimbangan bagi kalian untuk mendaftar di sekolah ini. Dan demikianlah teman-teman video singkat yang dapat kakak sampaikan terkait dengan peluang kelulusan di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan khusus untuk Matra Darat. Semoga bisa menjadi acuan bagi kalian untuk memilih di tahun 2023 ini. Akhir kata kakak pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya.